Tabim. Saminar. Siap, sama Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Penetapan dua tersangka dalam kasus pengusiran nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur direspons positif oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dalam keterangannya pada Selasa 30 Desember di Surabaya, Cak Ji mengaku sangat mengapresiasi langkah cepat dari Polda Jawa Timur. Menurutnya sejak awal dirinya sudah menyatakan untuk menyerahkan kasus pengusiran nenek Elina ke pihak berwajib. Adapun dalam kasus ini dua tersangka yang ditetapkan kepolisian adalah Samuel Adi Kristanto dan Muhammad Yasin. Keduanya jadi tersangka atas laporan yang dibuat nenek Elina terkait pelanggaran pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Samuel dan Yasin sama-sama ditangkap di Surabaya namun di lokasi dan waktu berbeda. Di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko dalam keterangan pada Senin 29 Desember sore mengatakan ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah. Disinggung soal peran tersangka, Widi menyebut Samuel diduga menghimpun dan mengajak beberapa orang untuk mengusir korban dari rumahnya. Untuk diketahui, Samuel membongkar paksa rumah yang ditinggali Elina pada 6 Agustus lalu. Samuel mengaku dirinya membeli lahan dan bangunan tersebut sejak 2014 dari pemilik sebelumnya, Elisa Irawati. Namun pihak Elina membantah, Elisa yang meninggal pada 2017 disebut menjatuhkan ahli waris ke 6 anggota keluarganya termasuk Elina. Kasus ini turut menyeret nama Ormas Madas karena Yasin terlihat mengenakan seragam kelompok tersebut. Yasin sendiri dalam klarifikasinya menyatakan bahwa kedatangannya ke rumah Elina bukan mengatasnamakan ormas tapi inisiatif pribadi dalam rangka membantu temannya Samuel. Tabim. Saminar. Saminar. Samuel, ada yang mau disampaikan Pak Samuel? Siap, sama Samuel. Pak, tanggapan Pak. Samuel. Pak. Siap. Kaget. Nah, ini Bapak juga kan harus tahu. Ibu, Nah, iya, saya sudah dengan baik-baik. Ibu, Nah, iya. Nah, Sari, anaknya tak bawa keluar ini ya? rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kami punya keinginan dengan kesepakatan warga Madura, tokoh masyarakat, agar permasalahan ini segera selesai. Tentu solusi terbaiknya, oknum yang bersangkutan ini harus segera menyerahkan diri agar suasana kembali kondusif. Itu sih harapan saya dengan teman-teman, terutama para tokoh. Sehingga diberi pemahaman pentingnya membangun citra Madura. Kasihan warga Madura yang di perantauan yang tidak ngerti apa-apa akhirnya mendapatkan dampak yang luar biasa.
Terseretnya organisasi masyarakat Madura asli atau MADAS dalam kasus pengusiran nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur memicu komentar dari tokoh Madura. Pasalnya kasus ini membuat suku Madura menuai hujatan dari masyarakat. Tokoh Belataran Bangkalan, Soleh Abdi Jaya dalam keterangan pada Senin 29 Desember berharap agar kasus tersebut bisa segera diselesaikan. Soleh lantas meminta agar ormas yang mengatasnamakan suku Madura punya tanggung jawab untuk menjaga citra dan nama baik suku. Hal ini penting dilakukan karena banyak warga Madura yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak terdampak perilaku oknum tertentu. Lebih lanjut, Soleh berpesan pada ormas yang mengatasnamakan Madura untuk mengganti nama jika tak mampu mengevaluasi dan membimbing anggotanya. Sementara itu, Ketua MADAS Serumpun Kabupaten Pamekasan, Abdus Samad, mengungkapkan bahwa organisasi MADAS pecah menjadi 3 kelompok pada 2022. Abdus menceritakan mulanya MADAS terbentuk pada 2020, namun karena ada konflik internal, terpecah jadi MADAS Nusantara dan MADAS Serumpun. Lalu pada 2025, MADAS Serumpun kembali pecah jadi MADAS Sedarah. Menurut Abdus, MADAS sempat besar di Surabaya dan Jakarta yang kemudian berkembang ke sejumlah daerah bahkan di luar negeri. Terkait kasus pengusiran nenek Elina, Abdus menyebut oknum yang terlibat bukan berasal dari kelompoknya. Ia menegaskan bahwa tugas MADAS melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan selalu hadir untuk membantu. Kami punya keinginan dengan kesepakatan warga Madura, tokoh masyarakat, agar permasalahan ini segera selesai. Tentu solusi terbaiknya oknum yang bersangkutan ini harus segera menyerahkan diri agar suasana kembali kondusif. Itu sih harapan saya dengan teman-teman, terutama para tokoh. Sehingga diberi pemahaman pentingnya membangun citra Madura. Kasihan warga Madura yang di perantauan yang tidak ngerti apa-apa akhirnya mendapatkan dampak yang luar biasa akibat perilaku oknum yang sebenarnya tidak tahu sejarah dan tidak tahu sejarah Madura sebenarnya apa, terutama kaitannya dengan suku Jawa. Dan untuk seluruh organisasi yang mengatasnamakan Madura, saya sangat berharap kalau memang tidak mampu untuk mengevaluasi anggotanya, membimbing anggotanya, saya punya usulan lebih baik diganti namanya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang betul-betul sudah tidak bisa diperbaiki organisasinya, lebih baik dibubarkan daripada berdampak kemana-mana. Efeknya sekarang luar biasa. Jadi menurut saya ini bukan masalah kecil, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.